Yang terhormat Ibu Pimpinan SMP Saverio Suduk Linggau, Ibu Agnes Anika Widiawati SPD, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, karyawan SMP Saverio Suduk Linggau, siswa-siswi PPL dari SMK Negeri 1 Kota Lubuk Linggau. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama di tempat ini di perpustakaan SMP Saverio Suduk Linggau, di mana pada hari ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Lubuk Linggau ingin berbagi praktik baik tentang budaya positif. Budaya positif ini merupakan salah satu modul yang dipelajari dari calon guru penggerak. Setelah saya baca-baca, ini memang sangat bagus untuk kita semua. Maka untuk kesempatan ini, untuk budaya positif, saya akan berbagi dengan Bapak Ibu dan anak-anak dari SMK. Semoga ini nanti menjadi bekal untuk kita semua untuk menambah pengetahuan, bukan untuk mengajari Bapak Ibu semuanya, karena semua yang ada di budaya positif ini sudah pernah kita lakukan semuanya. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, maka kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari Kepala SMP Saverio Suduk Linggau yang akan disampaikan oleh Ibu Agnes Anika. Kepada Bu Ika, disilakan. Terima kasih Pak Kun atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf karena ada kebutuhan tenggorokan, sudah batuk, tapi saya usahakan untuk tetap bisa memberikan sambutan dalam kegiatan berbagi praktik baik dari Bapak Lusius Buntoro Hadis Putra SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kota Lubuk Linggau. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dan adik-adik dari SMK Negeri 1 yang sudah memenuhi undangan Pak Buntoro, dan saya respon dengan sangat positif. Terima kasih atas kehadirannya untuk di tempat ini. Ini salah satu dukungan baik untuk Pak Kun, bukan semata-mata pribadi Pak Kun, tetapi juga untuk kita semua. Ya, rasanya Bapak Ibu memang mungkin terganggu waktu istirahatnya, sudah selesai KPM harus buru-buru. Kalau hari Jumat itu kita agak slow, waktunya agak panjang, tapi karena kita mendukung program dari Pak Kun dan juga ke depannya untuk kita. Saya selaku pimpinan SMP Saverio Suduk Linggau bersyukur karena Pak Kun masuk ke dalam seleksi calon guru penggerak angkatan 11. Jadi guru penggerak kita bersatu dukung, dan yang satu lagi menyusul Pak Kun. Ini juga dengan sekolah kita terpilih sebagai sekolah penggerak angkatan ketiga. Ini semakin melengkapi kolaborasi antara sekolah penggerak, guru penggerak, dan calon guru penggerak. Kita akan berjalan bersama Bapak Ibu, dan ini harapannya itu sudah diawali ketika ada pendampingan dari pengajar praktik. Ketika di sini kita melibatkan guru karyawan juga, dan di situ kami memotivasi Bapak Ibu semuanya tidak perlu takut dan khawatir, semuanya harus dijalani untuk nanti mendaftar sebagai calon guru penggerak angkatan berikutnya. Jadi ada Pak Surya, kami mohon bantuannya nanti Pak Ali, Bu Yohana, mungkin Bu Noni tidak menutup kemungkinan ada Bu Yustin, semuanya. Memang kalau dilihat dari aktivitas kita padat, Pak Kus saja sudah terkontrol, tetapi demi niat baik masih Tuhan akan memberkati kita semua. Kami memang tidak bisa memaksakan, tetapi ini demi perkembangan profesional kita sebagai guru. Saya juga tidak bisa berdiri sendiri pada saat melaksanakan sekolah penggerak. Bapak Ibu jangan menganggap bahwa saya hanya bekerja sama dengan Bu Ica dan Bu Kur dan Pak Guru untuk sekolah penggerak. Tidak, itu untuk perantara, sarana prasarana mempercepat proses pengiriman data dan seterusnya.
tetapi semua yang melaksanakan di lapangan adalah Bapak Ibu di kelas. Semua kami nilai, mungkin secara tidak langsung Bapak Ibu guru kami nilai bagaimana pelaksanaannya di kelas KBM yang Merdeka Belajar itu. Demikian nanti dengan Pak Kun, budaya positif juga kami pelajari. Sudah kita laksanakan betul kata Pak Kun. Di sekolah penggerak angkatan yang tahun kemarin sudah kita laksanakan. Ini meningkatkan lagi. Dan ini semuanya adalah berpangkal pada kemampuan pendidikan. Dan ini terjadi di lingkungan kita. Nanti akan dipaparkan oleh Pak Kun. Terima kasih Pak Kun sudah berbagi praktik baik dengan kami semua. Saya juga masih belum sempurna. Nanti ini mungkin akan menyempurnakan pengetahuan dan pengalaman kita semua. Sekali lagi Bapak Ibu, mohon dukungannya. Terima kasih atas supportnya. Semoga Pak Kun sukses untuk menjadi guru penggerak angkatan 11. Ini menjadi kebanggaan kita semua dan akan mendukung kalian Pak Kun untuk kedepannya. Terima kasih. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan kurang berkenan, terutama dengan gangguan suara ini. Terima kasih Pak Kun, dikembalikan. Terima kasih Bu Ika sudah memberikan sambutan dan arahan serta dukungan kepada saya secara khusus dan kepada Bapak Ibu guru juga semuanya untuk kegiatan seputar guru penggerak yang ada di Indonesia ini yang memang sudah diprogramkan dari Kementerian. Untuk informasi saja, untuk angkatan 12 ini nanti akan dikelola oleh daerah, jadi kita masih menunggu bagaimana nanti hasilnya dari daerah. Semoga di Lubuk bisa membuka kuota untuk calon guru penggerak di angkatan 12. Baik, Bapak Ibu semuanya, hari ini yang akan saya sampaikan adalah budaya positif. Budaya positif ini ada hubungannya yang sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi walaupun di sini ada 2 anak SMK, tapi ternyata budaya positif ini juga nanti bisa menjadi bekal ketika adik-adik ini nanti bekerja atau juga bersama dengan keluarga di rumah, gitu. Yang pertama, untuk budaya positif ada beberapa materi yang akan disampaikan. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, lalu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Itu tentang budaya positif yang akan saya sampaikan hari ini. Nah, sebelum ke sana bisa berpasang-pasangan berdua-dua, Pak Kasman dengan Juwita ya, dengan Juwita, Pak Ari dengan Pak Surya, Bu Melva dengan Bu Yohana, Pak Wisnu bisa dengan Bu Noni, Bu Ica dengan Azza, Pak Umar nanti bisa dengan Bu Ika. Ya, jauh tidak masalah. Yang pertama, silakan tentukan siapa yang menjadi A dan siapa yang menjadi B, Bapak Ibu. Siapa A, siapa B? Oke. Yang A dulu, yang A dulu, yang A. Yang A, silakan kepalkan tangannya. Yang A, orang A silakan kepalkan tangannya. Orang B, tugasnya adalah boleh merayu, boleh membujuk, boleh mengkritik, boleh menghina, boleh mencaci, sehingga orang A tadi mau membuka tangannya. Tapi orang A punya pilihan, mau dibuka atau tidak, terserah. Ya, tugas yang B menggoda pokoknya, merayu atau apa saja sehingga mau membuka. Tapi orang A bebas, terserah orang A mau buka situ, tidak juga situ. Baik, silakan dilakukan aktivitasnya. Yuk, Pak Kasman sama Juwita. Juwita boleh? Boleh ngomong Pak, silakan buka Pak. Bu, silakan buka Bu. Boleh sentuh, boleh sentuh. Boleh sentuh, silakan. Silakan. Boleh sentuh, boleh dikritik, boleh dicaci, boleh. Boleh dihina. Ya. Tidak harus dibuka, tidak harus dibuka, terserah, terserah silakan. Ya.
Oke, cukup. Sekarang ganti posisi, ganti peran. Orang B yang menepal, orang A yang merayu, mendekati, menghina dan sebagainya. Silakan. Yo, silakan dirayu. Ya. Ya, silakan lagi silakan. Boleh Rifan, ada yang mau buka? Bu Doni sedang merayu. Boleh mungkin ada yang mau dengan strategi bukti baru keterangan? Ya. Sampai berapa? Kembar di belakang boleh tetap walaupun kembar ada rayuan. Pak Kasman hidup ya. Sudah? Baik. Terima kasih. Pertanyaannya, apakah tadi pasangan dari Bapak Ibu semua mau membuka kepalan tangannya? Ada yang mau? Ya. Ada. Pak Umar, kenapa kok Bu Ika mau membuka kepalan tangan? Ya, terima kasih. Karena kita ada tujuan untuk membuka tangannya. Begitu saya minta membuka tangannya, kenapa mentusuk genggaman saya? Saya ingin bersalaman dan bertanya kepada Anda. Oke. Terus tadi sebaliknya, apakah Bu Ika juga membuka? Pak Umar juga buka? Kenapa Bu Ika? Karena Pak Umar saya mengatakan Pak, terima kasih ya atas kerjasama selama ini bisa melayani anak mulai dari sampai pulang sebagai satpam. Kita tos berlatos setuju berarti. Baik, yang tidak membuka, kita coba ibu-ibu kembar silakan. Bu Melva tadi Bu Yohana membuka tidak? Kepala tangannya? Tidak. Bu Yohana kenapa kok tidak mau membuka? Kenapa? Alasannya? Rayuannya kurang. Terus Bu Melva buka tidak? Tidak. Kenapa tidak membuka? Kurang meyakinkan Pak. Rayuannya gimana? Oke. Rayuannya kurang meyakinkan. Bu Ica juga tidak membuka tadi azan? Tidak. Ini kan guru sama murid. Kenapa kok muridnya nggak mau nurut sama guru? Oh, ibunya minta duit ternyata. Baik. Oh, ada ceritanya. Baik. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan tadi? Ketika kita jadi A, siapa yang punya kendali untuk membuka tangan kita? B. B atau A? Ketika saya menggenggam seperti ini, siapa yang punya kendali atas buka tutupnya tangan saya? Saya sendiri, begitu kan? Artinya kita sendiri. Nah, tetapi tadi Pak Umar sama Bu Ika, walaupun Pak Umar menjadi A, Bu Ika berhasil merayu. Ketika sebaliknya Pak Umar juga berhasil merayu Bu Ika. Jadi sebenarnya yang memegang kontrol atas diri kita adalah diri kita sendiri. Nah, itu yang perlu. Kemudian ada beberapa teori tentang kontrol, yaitu dari William Glasser, bahwa ada beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol tadi. Misalnya yang pertama, itu ilusi guru mengontrol murid.
Pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Sebenarnya ini yang harus kita dasari dulu. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi sekali lagi, bahwa sebenarnya kita tidak dapat memaksakan murid. Ini yang harus dipegang teguh. Walaupun tampaknya guru itu sedang bisa mengontrol murid, tapi sebenarnya murid itu sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Sama ketika Bu Ika sama Pak Umar tadi. Ya, Bu Ika mengizinkan dirinya untuk membuka kepala tangannya. Tapi kalau Bu Yana tidak mengizinkan ya, pokoknya dia tidak mau. Maka kontrol itu ada dalam diri murid itu sendiri. Jadi itu yang perlu kita sadari bersama. Kemudian ada ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan tadi yang disampaikan oleh Bu Ika dan Pak Umar itu adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Itu kalau misalnya kita merayu, ayolah kerjakanlah tugasnya, nanti Pak kasih hadiah. Kan kadang-kadang ada bapak ibu guru seperti itu. Ayo kerjakan tugasnya, kalau tidak nanti kamu saya hukum. Artinya murid itu sedang memaksakan dirinya untuk dikontrol oleh sang guru. Seperti itu. Maka kita harus kembali ke awal tadi bahwa guru itu sebenarnya tidak bisa mengontrol murid, tidak boleh memaksakan. Lalu selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini kadang-kadang kita sebagai orang dewasa sering membuat murid itu menjadi merasa bersalah. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya sendiri. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Siapa yang pernah seperti ini, Bapak Ibu guru yang mengajar? Membuat murid merasa bersalah dengan kata-kata yang kita kata-kata halus, tapi sebenarnya kita sedang mengkondisikan murid itu merasa bersalah. Ada nanti ada kalimat-kalimatnya, ya, ada kalimat-kalimatnya. Maka sebenarnya budaya positif ini sebuah permenungan pribadi untuk guru, kalau menurut saya. Refleksi untuk guru. Kita akan lihat ke dalam diri kita sendiri, apakah memang benar yang sudah kita lakukan tadi, atau kita salah satunya pernah membuat murid itu merasa bersalah, sehingga ketika mereka merasa bersalah, mereka memaksakan untuk melakukan apa yang kita kehendaki tadi. Seperti itu. Ilusi selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Silakan Bu Maria. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ini kalau efeknya kita memaksa, ya. Efek memaksa itu hanya jangka pendek ternyata. Murid dipaksa untuk ini, dia melakukan. Tetapi untuk jangka panjangnya belum tentu, ya belum tentu. Bahkan disebutkan di sana
itu akan membuat sebuah hubungan permusuhan. Muridnya jadi malas sama gurunya, seperti itu. Baik, jadi bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ini dari Stephen R. Covey, Principle Centered Leadership tahun 1991. Di sini ada stimulus respon, kemudian dihubungkan dengan teori kontrol. Untuk stimulus responnya, realitas kita itu sama, tetapi menurut teori kontrol kita itu berbeda. Ya, kita berbeda. Kemudian semua orang melihat yang sama, tetapi menurut teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Saya rasa ini sudah mulai kita lihat untuk kurikulum merdeka ini. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi dengan teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan, tetapi dengan teori kontrol semua perilaku manusia itu memiliki sebuah tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tetapi dengan teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti kita membuka kepala tangan tadi, ya, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, tetapi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu menurut teori kontrol. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian terakhir untuk stimulus respon itu selalu berpikir menang kalah, tetapi untuk teori kontrol kita harus berpikir menang dan menang. Artinya sama-sama menang, tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Dari budaya positif yang pertama ini tentang disiplin positif. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Ini akan menjadi refleksi kita. Mari kita tanyakan pada diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan segala sesuatu itu karena dorongan dari lingkungan atau dorongan dari yang lain? Misalnya, Bu Eti datang ke sekolah pukul 6.30. Menurut Bu Eti, datang ke sekolah 6.30 itu karena apa? Karena mulai jam kerja. Pak Ali ke sekolah 6.30 karena apa? Karena kewajiban. Bu Maria ke sekolah 6.30 karena apa? Dengan kesadaran itu, saya memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan anak-anak, di mana saya harus hadir di sekolah mendampingi anak-anak sebelum datang ke sekolah. Oke. Ya, ada beberapa jawaban. Bu Eti tadi karena jam kerja, Pak Ali karena kewajiban, Bu Maria karena kesadaran untuk mendidik anak-anak. Itu refleksi pribadi kita masing-masing. Nah, maka dikatakan, apakah kita melakukan sesuatu itu karena adanya dorongan dari lingkungan atau memang dari kesadaran diri kita sendiri? Terkadang kita melakukan sesuatu itu karena kita ingin menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Ya kan? Saya datang pagi-pagi, walaupun di rumah belum beresan, tapi daripada ditegur sama Bu Ika, mending saya datang pagi-pagi, nanti rumah urusannya nanti, kerjaannya nanti. Ya, ada yang berpikir juga seperti itu. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain? Ya, saya rasa ini manusiawi ya. Ketika kita melakukan sesuatu, pasti kita ingin mendapatkan penghargaan, pujian, disenyumi. Pagi-pagi Bu Ika tidak di situ, kita datang pagi jam 6.30 Bu Ika senyum. Tapi kalau sudah jam 6.50 Bu Ika cemberut. Kan gitu, misalnya seperti itu. Ataukah kita datang untuk mendapatkan hadiah? Ada guru berprestasi atau guru teladan dan sebagainya.
atau untuk mendapat uang, atau mungkin ada alasan lagi. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya, kita akan menanamkan motivasi kepada murid itu sendiri bahwa datang ke sekolah itu bukan karena terpaksa, bukan disuruh mau papa. Sama, ketika kita melakukan segala sesuatu, harapannya kita bukan untuk mendapatkan penghargaan. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi mungkin tadi ketika saya datang tepat waktu 6.30 itu karena saya takut ditegur sama Bu Ika. Sama ketika murid mengerjakan PR yang kita berikan itu mungkin karena takut dihukum sama gurunya. Nah, tapi kita mencoba merubah mindset ini bahwa murid itu mengerjakan PR karena mereka sadar bahwa itu adalah tugas mereka sebagai seorang pelajar. Nah, itu yang akan kita kembalikan. Disiplin ini berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Namun dalam budaya kita, disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu menurut kita disiplin itu seperti itu. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kita ini sejenak untuk berdoa. Terima kasih Bu Nuni. Jadi barusan kita melaksanakan disiplin positif juga dengan sadar kita berdoa. Kemudian saya ulangi kembali untuk disiplin tadi. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Baik, inilah budaya positif yang pertama tentang disiplin positif yang dapat saya berikan. Lalu untuk selanjutnya, nanti ini ada hubungannya tentang disiplin positif dengan teori kontrol, kemudian teori motivasi, 5 posisi kontrol, dan 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau tadi dalam disiplin positif dengan teori kontrol, ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya dengan kepala tangan tadi, itu dicontohkan di sana. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Di sini ada teori motivasi. Jadi manusia itu punya 3 motivasi utama.
Yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan yang tadi sudah disebutkan tadi. Nah, dua motivasi inilah yang disebut dengan motivasi ekstrinsik atau motivasi yang ada dari luar diri kita. Tetapi ketika kita punya motivasi untuk menghargai diri kita sendiri, artinya kita sudah memiliki motivasi intrinsik. Seperti itu. Jadi saya ulangi, yang pertama untuk menghindari hukuman. Ini teori yang pertama untuk teori motivasi. Yang tadi sudah dicontohkan bahwa banyak di antara kita atau mungkin anak-anak kita, murid-murid kita yang melakukan sesuatu itu karena takut dihukum, takut ditegur, ya takut itu sangat banyak. Kemudian yang kedua, kita juga murid-murid kita melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan, yang mendapatkan imbalan. Saya kerja mendapat upah. Apakah itu motivasi untuk mendapat imbalan? Kalau saya kerja mendapat upah? Tidak ya, tidak. Itu bukan motivasi. Kita kerja motivasinya bukan untuk mendapat imbalan pasti. Tapi itu memang kewajiban kita dan hak kita memang mendapatkan imbalan. Kemudian kalau tadi anak-anak kita itu sudah mendapatkan motivasi intrinsik dalam dirinya, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, maka mereka akan memiliki nilai-nilai kebijakan universal setelah mereka memiliki motivasi intrinsik. Nah, nilai kebijakan itu apa? Kebajikan itu apa? Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Itu nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Bu Ica, saya tanya sama Bu Ica, nilai kebajikan yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Bu Ica ingin memiliki nilai kebajikan seperti apa dalam dirinya, dalam diri Bu Ica? Artinya sifat positif apa yang ingin dimiliki oleh Bu Ica sebagai seorang guru mungkin? Sifat positif menjaga asas IBK, asas kerahasiaan. Boleh. Pak Surya, sifat positif yang ingin ditunjukkan dalam diri Pak Surya? Kalau saya misalnya disiplin diri, ya saya ingin menjadi orang yang disiplin, boleh. Bertanggung jawab, boleh. Kalau Pak Surya kira-kira apa yang paling menonjol? Ya. Saya bisa cukup mengajar dengan nilai yang merupakan itu ya menunjukkan dari ada pekerjaan berat di penanganannya juga. Oke, menjaga kesopanan ya, Pak Surya menjaga kesopanan. Kalau Bu Ika kira-kira sebagai seorang pemimpin, sifat positif yang merupakan tujuan dari Bu Ika apa? Saya bisa berkolaborasi dengan Oke, berkolaborasi. Baik. Tadi sudah disebutkan semua, maka dalam kurikulum kita sekarang, nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Itu ya untuk anak-anak kita. Tetapi nilai kebajikan itu bukan hanya dari P5 saja. Nah, di sini kalau dari P5 nilai kebajikannya adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Tetapi ada teori-teori lain. Ini misalnya
Untuk nilai kebajikannya ada sikap murid, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, empati. Kemudian di sini ada ciptaan Tuhan, ada juga empati, suara hati, kontrol, rasa hormat dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Ya, itulah yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, sekarang sebelum kita ke nilai kebajikan, ada satu pertanyaan untuk Bapak Ibu semuanya. Ketika kita hadir di kelas, ini untuk yang Bapak Ibu dulu. Ketika kita hadir di kelas dengan tepat waktu, motivasi apa yang mendasari diri kita untuk bisa hadir tepat waktu di kelas? Bu Melva, ketika tepat waktu hadir di kelas, motivasi apa yang mendasari diri Bu Melva? Disiplin. Disiplin untuk dirinya atau untuk murid? Oke, berarti Bu Melva sudah mendapatkan motivasi intrinsik dalam dirinya sendiri. Seperti itu. Kalau Bu Noni hadir tepat waktu di kelas, itu untuk apa Bu Noni? Oke. Ya, terima kasih Bu Noni. Jadi kita dari dua contoh tadi, Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kita ini sudah mempunyai disiplin positif dalam dirinya, artinya sudah memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya bahwa hadir tepat waktu itu bukan semata-mata karena takut ditegur oleh Pak Gun. Ibu masuk Bu, kok kelasnya masih ribut, atau ditegur oleh Bu Ika, tapi memang kita mau beri contoh untuk anak-anak kita dan tentunya kita sudah memiliki disiplin diri yang baik. Lalu terkadang dalam mengajar kita juga sering menerapkan yang namanya hukuman atau penghargaan. Ya, siapa yang kalau mengajar Bapak Ibu guru selalu memberikan penghargaan untuk anak-anaknya? Wica, penghargaannya seperti apa Wica? Penghargaan yang Bu Ica berikan ketika mengajar misalnya, apa dapat permen, apa dapat bintang, apa? Bisa dulu lagi Bu? Itu penghargaannya itu plus. Plus maksudnya gimana Bu? Plus poin. Plus poin yang dimasukkan ke buku administrasi siswa, administrasi guru. Tidak. Plus poinnya? Oh, plus poin nilai. Ya. Pak Ali, apakah ketika mengajar pernah memberikan penghargaan? Ya. Berupa apa? Permen? Kalau saya biasanya dulu permen. Yang bisa jawab saya kasih permen, saya bisa jawab saya kasih permen. Biasanya dulu seperti itu. Kenapa? Saya dia menjawab benar. Bagus. Oke, berarti berupa apresiasi lagi. Bagus, pinter. Gitu. Baik. Nah, sekarang ada sebuah kasus. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Nah, ini banyak kita temui kejadian seperti ini. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap dan terkejut.
Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA mentertawakan, dan IPA menjadi malu luar biasa, malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Jadi malah dia disuruh maju, dia tidak bisa jawab, dia gagap, malah dia suruh maju sambil menunjuk hidungnya tegak di depan. Pertanyaannya, apakah setuju dengan tindakan Pak Seno ini? Tidak, pasti tidak. Apakah kita pernah melakukan apa yang dilakukan oleh Pak Seno ini? Kalau saya dulu pernah, ya, saya dulu pernah. Anak tidak bisa itu diserang ke depan, maju ke depan. Sudah tidak bisa jawab, suruh maju ke depan, ya. Ternyata dia malah tambah down lagi. Nah, tindakan Pak Seno menyuruh dia maju ke depan, memegang itu namanya hukuman atau konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi. Dia tidak bisa mengerjakan tugas, dia disuruh maju dengan menunjuk. Hukuman, ya, oke. Kita sepakat bahwa itu adalah hukuman. Jadi ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi. Ya, ada hukuman dan ada konsekuensi. Ini tadi untuk motivasi perilaku manusia. Kemudian ini pertanyaan-pertanyaan refleksi yang tadi juga sudah disampaikan. Sebagai seorang pendidik, kalau kita hadir tepat waktu itu untuk motivasi apa yang mendasari kita. Tadi sudah banyak juga kita contohkan bersama. Nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman kita sudah pernah dengar? Sudah. Konsekuensi sudah. Siapa yang barusan dengar untuk restitusi? Restitusi ada ya? Restitusi. Bu Noni sudah pernah, Bu Noni? Mungkin dalam kosakata bahasa Indonesia. Oh iya. Bu Ica di BP ada restitusi? Ada ya? Ada. Baik. Kalau Bu Maria pasti sudah, karena Bu Maria sudah lebih dahulu daripada saya mendalami modul ini. Baik. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Biasanya seperti itu. Lalu kita ada istilah baru yang namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, kalau dilihat dari sini, maka restitusi itu sebenarnya masalah kita sendiri yang punya solusinya. Intinya di situ. Kalau selama ini kan anak-anak tidak mengerjakan PR dari gurunya, silakan tulis ulang PR-nya 10 kali lipat. Gitu ya, Bu Pak ya, kita sering kayak gitu Pak ya. Sekali beda dikerjain langsung 10 kali. Sebenarnya logikanya salah, tapi mungkin maksud kita berbeda. Ternyata sekarang ada yang namanya restitusi. Bagaimana tentang restitusi itu? Nanti akan saya jelaskan. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Saya pernah melakukan ini. Ini sanksi atau hukuman, konsekuensi atau hukuman. Ada terlambat, lalu kita suruh nulis di buku, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya? Hukuman. Maka kita harus hindari yang seperti ini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah.
Hukuman. Pertanyaan selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat masuk di kelas PJOK. Konsekuensi atau hukuman? Kalau tadi terlambat hadir, kita sepakat semuanya hukuman. Tapi kalau dia terlambat hadirnya di kelas PJOK, di kelas olahraga, dia disuruh lari sama Pak Surya. Bisa konsumsi, bisa hukuman. Karena kalau ini dikaitkan ada pemanasan. Ya. Misalkan dia terlambat, yang lain tidak pemanasan, ya. Yang terlambat tadi harus menyusul untuk pemanasan yang sudah harusnya sudah materi, dia belum pemanasan sendiri. Artinya dia harus pemanasan sendiri. Terima kasih Pak Surya. Pertanyaannya, apakah itu sudah disampaikan di awal ketika mau pelajaran PJOK? Sudah. Nah, kalau sudah, artinya Pak Surya secara tidak langsung sudah membuat kesepakatan kelas. Artinya, ketika anak tersebut terlambat kelas PJOK, konsekuensinya adalah pemanasan tadi. Begitu ya, pemanasan. Jadi, mohon ini yang masih hukuman ini coba kita tinggalkan. Saya beri beberapa contoh lagi. Contoh saja, misalnya ada anak tidak mengerjakan tugas matematika tentang tabung, tentang membuat tabung. Lalu anak tersebut diminta untuk maju ke depan menggambar tabung. Maju ke depan menggambar tabung. Hukuman atau konsekuensi? Dia tidak membuat tabung, disuruh membawa benda yang berbentuk tabung atau buat tabung, tapi dia dibawa. Oleh saya sebagai guru matematika, saya suruh maju sekarang, kamu gambar tabung sebanyak-banyaknya di papan tulis. Penuhi papan tulis ini dengan tabung. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kalau belum ada kesepakatan, memang itu namanya hukuman. Begitu ya. Jadi tetap kita harus kembali ke kesepakatan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Apakah karena takut dihukum? Atau ada konsekuensinya? Demi keselamatan ya. Demi keselamatan tadi, itulah yang akan kita kembalikan ke nilai kebajikan tadi. Kenapa kita perlu mencuci tangan sebelum makan? Biar sehat ya, alasannya kesehatan, begitu kan? Jadi kita mau kembali lagi ke sana. Nah, tadi hubungannya dengan yang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas tadi. Ketika Pak Surya menyuruh anak keliling tadi, Pak Surya bilang sudah sepakat di awal. Nah, Bapak Ibu Guru, coba kita mulai membuat keyakinan kelas ini di kelas kita masing-masing. Mungkin ada kelas yang belum membuat. Pak Aris sudah membuat? Belum. Pak Surya? Sudah. Bu Maria? Bu Yohana? Kesepakatan atau keyakinan kelas? Sudah. Bu Melva? Bu Noni? Sudah. Berarti rata-rata kita sudah untuk membuat keyakinan kelas. Tapi ternyata untuk membuat keyakinan kelas ini ada juga tahap-tahap dan aturan-aturannya serta penggunaan kalimatnya. Coba kita mulai hilangkan kalimat-kalimat negatif, kita ganti dengan kalimat positif. Misalnya, dilarang membuang sampah sembarangan di kelas matematika. Itu harus diganti kalimatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Itu kan menjadi kalimat yang positif. Jadi yang dilarang, jangan itu sebaiknya dihilangkan. Yang dihilangkan. Kemudian libatkan siswa untuk menuliskan peraturan-peraturan yang ingin diterapkan. Ini langkah pertamanya.
Jadi anak-anak tuh pengen apa sih di kelas? Nah, kita tampung dulu. Lalu kita ganti kalimat peraturan menjadi kalimat positif. Mengumpulkan dan mengelompokkan peraturan jika terdapat yang sama atau yang serupa. Lalu mendekatkan kelompok peraturan dengan nilai-nilai kebajikan universal, membuat kalimat yang singkat dan mudah diingat bagi semua anggota kelas, dan jangan lupa yang terakhir, Bung Elva, apakah kesepakatannya sudah ditempelkan di dinding kelas? Belum. Bu Noni sudah? Ditulis anak di papan sebelah kiri. Di sebelah kiri. Kalau saya di buku anak-anak masing-masing, begitu ya. Tapi ternyata untuk lebih pasnya lagi, keyakinan kelas ini sebaiknya kita ada juga tempel di kelas kita masing-masing, ditempel lebih baik. Nanti mungkin Bu Ika kita ada siapkan waktu untuk mencoba membuat keyakinan kelas ini sehingga nanti bahasanya bisa bagus. Itu juga bisa menjadi sebuah hal yang menarik di kelas kita masing-masing. Iya. Ya. Kemudian selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Ternyata anak-anak kita yang berperilaku menyimpang itu karena ada salah satu kebutuhan yang tidak dipenuhi. Ternyata itu bukan karena nakal, ya kan? Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Ada anak yang hobi berantem, yang hobi berkelahi. Menurut Bapak Ibu semuanya, kalau dia hobi berkelahi, kebutuhan mana yang belum terpenuhi dalam dirinya? Kasih sayang, terus kebebasan, penguasaan, gitu ya. Ternyata itu. Ada seorang anak di kelas diam-diam mencuri makanan temannya ketika istirahat. Kalau ini maling, ya kita langsung gitu, maling kalau dia. Ternyata ada kebutuhan bertahan hidup yang belum terpenuhi dalam dirinya. Maka hal ini coba kita mulai ungkap. Jangan sampai kita langsung mengejar anak itu, kalau ini saya ini. Ternyata memang ada kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi. Kasusnya, Ibu Abar, guru kelas 2, sedang bingung menghadapi ulang salah satu muridnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas telah datang padanya dan mengeluhkan Doni sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi tersebut, kira-kira apa alasan Doni untuk melakukan itu? Tidak berbekal, tidak diberi uang, lapar. Iya. Berarti kebutuhan dasar dia yang belum dipenuhi adalah bertahan hidup. Apakah dia tidak dapatkan kasih sayang dari orang tuanya? Ketika bekal tadi, mungkin tidak diberi bekal. Bisa jadi ya, bisa jadi seperti itu. Baik. Itu untuk kasusnya Doni. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol dulu. Apakah kita sebagai seorang penghukum, pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Posisi terbaik seharusnya adalah sebagai manajer. Posisi terbaik seharusnya adalah sebagai manajer. Di mana siswa yang melakukan kesalahan diberikan kesempatan untuk menentukan langkah sendiri dalam memperbaikinya. Hal ini merubah diri yang bersalah menjadi percaya diri dan memperbaiki dirinya. Seperti itu. Harapannya dengan menjadi seorang manajer. Selama ini kan hukum-hukum baik.
sebagai penghukum, ya misalnya sebagai penghukum yang sering dikatakan oleh kita, kamu selalu saja salah, kamu ini salah terus, kamu tidak buat PR terus, Kalau tidak bacanya aja itu. ya, tidak bisa, saya itu tidak bisa, begitu ya. Lalu sebagai pembuat rasa bersalah, kecewa itu sama kamu, ya, kecewa bapak sama kamu. Saya merasa bahwa kamu itu anaknya baik ini, loh, kenapa kok sekarang kamu tidak membuat PR? Dengan suara halus, tapi kita membuat anak itu merasa bersalah. Itu sudah sering juga kita lakukan. Sebagai teman, percuma lah selama ini, bapak bantu kamu ini, bapak bantu kamu itu, gitu ya. Sebagai teman, aduh, kita sudah dekat, kamu kok sekarang tidak buat PR pelajaran Pak? Kok kamu kemarin bolos les? Padahal itu pelajaran Ibu. Padahal kita kemarin pas istirahat makan bareng, ya, gini seperti itu, ya, sebagai teman. Lalu sebagai pemantau, Bu Yohana ini sebagai guru yang memantau misalnya. Bu, saya tidak buat PR. Aturannya apa? Peraturan kita apa? Konsekuensi kita apa? Nah, itulah yang dimaksud sebagai seorang pemantau. Harusnya kita sebagai seorang manajer, ya, sebagai manajer. Ada anak tidak buat PR, kita tanya dulu, kenapa kamu tidak buat PR? Memang membutuhkan waktu, ya, bukan waktu. Tapi harapannya tadi, motivasi intrinsik untuk membuat PR itu bisa tumbuh dalam diri mereka. Itu tentang 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada banyak kalimat-kalimatnya. Lalu untuk restitusi tadi, restitusi saya akan lebih tekankan di sini restitusi karena ini merupakan hal yang baru. Kalau yang tadi hanya refleksi kita saja. Ciri-ciri restitusi itu yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu restitusi. Kemudian untuk memperbaiki hubungan, merupakan sebuah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Itu tentang restitusi. Kemudian dalam membuat restitusi ada segitiga, namanya segitiga restitusi. Yang pertama dilakukan adalah menstabilkan identitas. Ketika ada bermasalah, kita ajak duduk dulu. Ngobrol. Tadi apa? Tadi ngapa? Tadi kenapa? Nah, itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Saya sudah membuat tentang restitusi. Ini mungkin bisa menjadi referensi. Ini hanya garing-garing saja. Ini tuh langkah-langkah ini tadi. Kemudian saya berikan satu contoh untuk kegiatan restitusi. Ini ada siswa yang rajin mengerjakan tugas. Suatu hari dia merasa dirugikan karena tugasnya dicontoh oleh Gaby sahabatnya. Sampai emosi hilang berat meja. Jadi pertama kita menstabilkan identitas. Kita tanya dulu,
Baik, menstabilkan cerita. Saya tanya dulu, Cila tadi ada apa? Cila kenapa? Maka Cila akan cerita. Tadi seperti ini Pak, seperti ini Pak, seperti ini. Kalau anak SMP mudah, tapi kalau anak SD biasanya susah. Diam, dia diam. Ditanya ngapa? Dia udah. Maka yang paling mudah itu ngomong. Kalau kamu tidak mau cerita, saya panggil orang tua. Pasti cerita biasanya. Ya seperti, tapi harapannya tidak seperti itu. Tapi kita tanya dulu ke anak-anak. Kemudian tadi Cila di sini menceritakan